Kita semua pasti ingin masuk dan tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Lantas, seperti apakah kehidupan dan kesibukan para penduduknya? Mari simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu semoga kita semua kelak masuk dan menjadi penghuni surga, amin. Perlu diketahui, kehidupan di surga adalah kehidupan abadi yang dipenuhi nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, kita dapat meminta dan mendapatkan apapun yang kita inginkan tanpa susah payah. Penduduk surga akan sangat mudah bepergian ke sana kemari tanpa merasa capek dan lapar. Segala harta telah disiapkan, istana-istana megah telah dibangunkan, dan aneka makanan serta minuman tersedia tumpah ruah. Untuk mencapai surga, tentunya setiap umat muslim akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, diantaranya yaitu kehidupan di dunia, kematian, hari kiamat, hari kebangkitan, akhirat, perjalanan akhirat hingga yang terakhir surga atau neraka. Bagi umat muslim yang berhasil mencapai surga, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan melebihi apa-apa yang ada di dunia dulu. Kenikmatan surga menurut Al-Quran memang benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga ADN yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Surga itu benar-benar sangat indah. Di dalamnya berisi kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman. Lalu pertanyaannya, seperti apakah aktivitas dan kesibukan para penghuni surga? Berikut penjelasannya menurut Al-Quran dan hadis. Pertanyaan yang pertama, seberapa lamakah manusia akan berada di surga? Jadi, kelak setelah manusia mengalami hisab yang panjang, maka kemudian ditentukanlah tempat mereka di surga atau di neraka. Dalam kitab Mawais Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri disebutkan tentang berapa lama manusia kelak akan berada di surga. Nabi Muhammad bersabda, ketika para penghuni surga sudah masuk di dalamnya, maka akan terdengar seruan, di tempat ini kalian akan hidup dan tak akan pernah mati selamanya. Kalian akan sehat terus dan tak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan selalu muda dan tak akan pernah tua selamanya. Kalian akan senantiasa bersenang-senang dan tak akan pernah sedih untuk selama-lamanya. Jadi, surga akan ada selamanya bagi mereka yang mendapatkan karunia dari Allah untuk memasukinya. Bahkan seperti hadis di atas, para penduduk surga akan mendapatkan balasan berupa hidup yang senantiasa sehat, muda dan jauh dari kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 72. Adapun pertanyaan yang kedua, seperti apakah sifat dan umur para penduduk surga? Jadi menurut Nabi Muhammad, para penghuni surga itu memiliki umur sekitar 33 tahun. Hal ini disebutkan dalam kitab Jami' At-Tirmizi yang bersumber dari Mu'az, bahwa Nabi bersabda, para ahli surga memasuki surga dalam keadaan rambut tercukur, klimis, bercelak dan berumur 33 tahun. Selain itu, seluruh penduduk surga itu tidak akan menjadi tua atau menjadi bayi lagi. Semua penduduk surga memiliki kedudukan yang sama. Wajah-wajah mereka sangat cantik dan tampan-tampan. Apabila dahulu saat hidup di dunia memiliki wajah yang jelek dan buruk, maka seketika wajah mereka akan menjadi cantik dan tampan. Adapun tinggi penduduk surga, mereka memiliki tinggi yang sama seperti Nabi Adam yaitu 60 hasta atau sekitar 30 meter. Apabila tubuh mereka selama di dunia memiliki cacat, fisik atau disabilitas, maka Allah akan menyempurnakan fisik mereka menjadi gagah, seksi, dan elok dipandang. Apabila semasa hidup di dunia dalam kondisi miskin dan kelaparan, maka dilimpahkanlah harta dan istana megah kepada mereka. Adapun mengenai sifat atau akhlak penghuni surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayatnya menyebut, bahwa budi pekerti penduduk surga itu seperti akhlak satu orang dalam sosok bapak mereka yaitu Nabi Adam. Adapun pertanyaan yang ketiga, siapakah orang pertama yang mengetuk pintu surga? Dalam kitab Al-Iman karya Ibnu Taimiyah disebutkan, ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa orang pertama yang mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad bersabda, pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga kemudian minta untuk dibukakan. Penjaga surga bertanya, siapakah engkau? Para malaikat menjawab, ia adalah Muhammad. Malaikat penjaga surga berkata, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun sebelum dirimu. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abi Adunya dalam kitab Sifat menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga, namun beliau didahului oleh seorang perempuan yang melayani anak yatim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, aku adalah orang yang pertama dibukakan pintu surga, namun tiba-tiba ada seorang perempuan yang berupaya mendahuluiku. Aku pun bertanya, ada apa denganmu, siapakah engkau?
Perempuan itu menjawab, "Aku adalah perawat anak yatim." Hadis riwayat Abu Ya'la. Selain sebagai orang yang pertama mengetuk pintu surga, Nabi Muhammad juga menjadi orang pertama yang keluar pada hari kebangkitan. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Aku adalah orang pertama yang keluar saat orang-orang dibangkitkan. Aku adalah juru bicara mereka dikala mereka semua diam. Aku pemimpin mereka ketika mereka menjadi para duta. Aku memberi syafaat bagi mereka. Aku tak membanggakan diri dengan semua itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun pertanyaan yang keempat, seperti apakah kenikmatan yang dirasakan penduduk surga? Jadi selama tinggal dan hidup di surga, manusia akan menerima beberapa layanan terbaik dan istimewa di dalamnya. Kenikmatan yang pertama, yaitu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Kenikmatan yang selanjutnya, yaitu menikmati sungai dari air susu, arak dan madu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 15. Kenikmatan yang selanjutnya, yaitu mendapatkan perhiasan dan pakaian sutra. Allah berfirman, "Mereka akan mendapat surga ADN, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra." Quran Surah Fatir ayat 33. Kenikmatan yang selanjutnya, yaitu sesuatu yang diinginkan cepat terkabul termasuk makanan dan minuman. Allah berfirman, "Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Adapun pertanyaan yang kelima, seperti apakah aktivitas keseharian penduduk surga? Jadi ketika manusia tinggal di surga, mereka akan sibuk bersenang-senang sesuka hati. Tidak ada lagi kewajiban sholat, puasa, zakat, ataupun pekerjaan berat selama-lamanya. Apapun permintaan dan keinginan yang mereka mau, maka seketika akan terwujud. Selain itu, penduduk surga tidak ada yang tidur, kecapean dan tidak ada yang sakit-sakitan. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Tidur adalah saudara kandung kematian." Di surga, penghuni surga tidak tidur. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penghuni surga tidak menjadi kotoran seperti air kencing, tinja, ingus, ludah, dan lain sebagainya sebagaimana makanan dan minuman yang dikonsumsi di dunia. Seluruh penghuni surga telah disucikan dari segala kotoran penduduk dunia. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Kelompok pertama yang masuk surga memiliki rupa seperti bulan purnama. Rombongan berikutnya seperti bintang paling terang di langit. Kemudian setelah itu, mereka bertingkat-tingkat. Mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang ingus, dan tidak meludah." Hadis riwayat Muslim. Adapun pertanyaan yang keenam, apa kesibukan kaum laki-laki ketika hidup di surga? Kelak, laki-laki penghuni surga tidak memiliki waktu untuk hal lain kecuali bersenang-senang dengan para bidadari yang cantik jelita. Dalam suatu riwayat dikatakan, bahwa penghuni surga kelak akan diberi kekuatan 100 kali lipat dari kekuatan laki-laki di dunia ketika berhubungan dengan istrinya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, 'Salam,' sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surah Yasin ayat 55-58. Mengutip penjelasan dari kitab tafsir Ibnu Katsir Surah Yasin karya Imam Ibnu Katsir, melalui ayat tersebut Allah SWT menceritakan perihal ahli surga, bahwa mereka akan disibukkan dengan urusan mereka sendiri yang bergelimang kenikmatan abadi dan banyak keberuntungan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat ketika menjelaskan makna kesibukan para lelaki penghuni surga. Ada yang mengutarakan kesibukannya ialah sibuk dengan urusannya sehingga tidak memperhatikan azab yang diterima penghuni neraka. Lalu ada yang mengatakan sibuk mendengarkan alunan musik petikan kecapi. Namun, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kesibukan lelaki ahli surga ialah memecahkan selaput-selaput darah istri-istri mereka. Adapun pertanyaan yang ketujuh, seperti apakah kesibukan para wanita di surga? Jadi kelak ketika di surga, kenikmatan tertinggi bagi seorang wanita adalah perhiasan. Mereka akan sibuk memakai perhiasan yang mewah dan paling indah. Outfit mereka sangat indah dan memancarkan kecantikan yang luar biasa. Jadi, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukanlah laki-laki, karenanya tidak ada bidadara. Perempuan itu menyukai perhiasan dan hal-hal yang indah. Karena, dia sendiri adalah perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti, perempuan diiming-imingi dan diberikan perhiasan yang luar biasa seperti emas, perak, permata, istana dan lain sebagainya. Mereka akan sibuk berhias diri dan memakai sandangan yang sangat elok. Perhiasan-perhiasan indah di surga itu tidak bisa digambarkan dengan keindahannya di dunia. Ini hanya bisa diketahui ketika nanti di surga.
Hal tersebut memang sudah menjadi ciptaan Allah. Laki-laki memang suka berorientasi kepada perempuan, maka puncak kenikmatan tertingginya adalah bidadari surga. Sedangkan wanita suka berorientasi kepada perhiasan, maka puncak kenikmatan tertingginya adalah perhiasan. Selain itu, perempuan-perempuan surga juga tetap mendapat kenikmatan yang sama seperti para lelaki surga, mereka bebas meminta apapun yang mereka suka dan inginkan. Ya Allah, semoga kita semua menjadi golongan orang-orang ahli surga yang kelak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Amin.